Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4931-4933. Setelah mendengar ini, Tiger mulai melihat Dev, Ruskov dan Methu, karena hanya 3 orang ini yang tidak dikenalnya. Tentunya menantu Tobias Son juga harus berada di antara ketiga orang ini. 3 orang ini, yang mana? Tiger bertanya. Tobias Son menunjuk Dev, ini. Tiger terkejut, dan kemudian tertawa hahaha, rubah tua, menantumu berbudi luhurmu baru saja tingkat pertama transformasi negeri peri, dan dia terlihat sangat kurus. Apa yang kamu banggakan? Jangan memandang rendah orang, jangan lihat menantu saya yang kurus dan tidak berotot. Katakan saja jika kamu berani membandingkan. Tobias Son berkata dengan mendengus dingin. Berani, mengapa aku tidak berani? Aku hanya perlu mengeluarkan 1 orang untuk menghajar menantu yang berbudi luhurmu. Tiger mencibir. Di matanya, sosok kecil Dev bisa ditampar sampai mati dengan 1 tamparan. Oke, karena kamu berani membandingkan, ayo lakukan. Setelah Tobias Son selesai berbicara, dia menatap Dev dan berkata, menantu, apakah tidak masalah untukmu? Ayah mertua, itu tidak masalah. Aku ingin melihat siapa yang bisa mengalahkanku. Dev mengangguk dan berkata, bagus. Tobias Son mengangguk. Sekelompok orang kemudian datang ke sebuah arena, dan Tiger itu berkata, rubah tua, ini masih aturan lama, 100.000 koin giok peri untuk permainan, jika koin giok peri tidak cukup, maka Anda perlu menggunakan sumber daya untuk menebusnya. Tidak masalah. Tobias Son mengangguk. Ketika Dev mendengar ini, taruhannya benar-benar 100.000 koin giok peri per pertandingan, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa tekanannya telah meningkat secara drastis. Anda harus tahu bahwa di arena resmi, hanya 100 koin giok peri, dan hanya 1.000 koin giok peri yang akan diberikan setelah melakoni 10 pertandingan. 2 wanita dapat dibeli dengan 500 koin giok peri, dan mereka dapat dibeli dengan bahagia. Tanpa diduga, di pasar gelap, hadiahnya 100.000 koin giok peri saat. Ayah mertua, ini. Bukankah taruhannya terlalu tinggi? Dev bertanya dengan suara rendah. Tinggi kentut, harimau kejam ini telah menang dari saya lebih dari 100.000 koin giok peri. Anda harus memenangkan beberapa pertandingan sehingga saya bisa mendapatkan kembali apa yang hilang sebelumnya. Yang terbaik adalah menjadi tak terkalahkan, langsung memenangkan kembali pasar gelapnya, dan membiarkan orang ini bangkrut. Harapan Tobias Son untuk Dev sangat tinggi. Aku akan mencoba. Dev tidak bisa berkata-kata. Rubah tua, berhentilah merengek, cepat dan biarkan menantumu yang berbudi luhur naik ke atas panggung. Tapi aku ingin mengatakan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Menantumu yang berbudi luhur terlalu kurus. Jika dia ditampar sampai mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. Tiger berkata dengan ejekan di wajahnya. Belum tentu siapa yang akan mati. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat ke atas panggung. Pada saat ini, Tiger memandang seorang pria jangkung di sampingnya, harimau kecil, kamu naik, jangan berbelas kasih, jika kamu memenangkan 100.000 koin giok peri ini, aku akan membagi kamu beberapa. Terima kasih, saudara. Harimau kecil itu penuh kegembiraan, lalu melompat ke atas panggung. Dev menatap harimau kecil di depannya. Tingginya lebih dari 3 meter, dan kepalan tinjunya lebih besar dari kepalanya. Apakah ukuran ini masih disebut harimau kecil? Dev terlalu kurus untuk dibandingkan di depan harimau kecil. Semuanya, ayo ikuti kompetisi di pasar gelap harimau kejam. Jika Anda ingin bertaruh, Anda dapat datang dan memasang taruhan. Tidak peduli berapa banyak uang yang ditempatkan, saya pikir Tuan Istana Bai pada akhirnya akan membayar. Tiger mulai berteriak keras. Para biksu yang awalnya menyebar di pasar gelap, semuanya berlari satu demi satu. Setelah melihat Dev dan harimau kecil di atas ring, mereka semua tertawa satu per satu. Tuan Bai, apakah tidak ada orang di pasar gelap istana rubah lagi? Mengapa kamu mengirim orang kurus seperti itu ke atas panggung? Sepertinya Tuan Bai tidak buruk dalam hal uang. Apa gunanya disparitas semacam ini? Saya bertaruh 1.000 koin giok peri untuk pasar gelap harimau kejam, dan semua kekayaan saya dipertaruhkan. Saya bertaruh juga. Saya bertaruh juga. Semua orang gila bertaruh di pasar gelap harimau kejam untuk menang, dan itu masih merupakan kekayaan bersihnya. Lagi pula, dalam situasi kemenangan seperti ini, siapa yang tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang? Tuan Istana. Dixon berbisik di telinga Tobias Son, ada terlalu banyak taruhan, aku khawatir kita tidak akan mampu membayar.
Tidak masalah, saya percaya pada menantu saya. Wajah Tobias Son tenang, sebaliknya, ada sedikit kebanggaan yang menggantung di sudut mulutnya. Arena kecil yang menyedihkan. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan Dev kemarin, dan sangat kontras dalam bentuk tubuh kurus Dev, yang bisa membuat lawannya ceroboh. Melihat semua orang bertaruh di sisinya untuk menang, Tiger memandang Tobias Son dengan lebih mengejek. Rubah tua, kompetisi belum dimulai. Jika Anda bisa mundur saat ini, Anda hanya perlu meminta maaf kepada saya dan Anda tidak perlu merugi. Tiger berkata pada Tobias Son. Hentikan omong kosongnya, mari kita mulai. Tobias Son berkata. Dengan lambaian tangan Tiger, 4 pilar cahaya membumbung di sekitar seluruh arena, dan kemudian pilar cahaya ini memancarkan sinar cahaya, dan akhirnya terhubung menjadi satu kesatuan, menyelimuti seluruh arena. Dev melihat formasi yang rumit dan tidak bisa menahan tawa. Arena di pasar gelap harimau kejam terlalu kuno dibandingkan arena resmi di luar. Di tempat yang begitu besar, formasi di atas ring begitu rumit dan ketinggalan zaman, dan penuh dengan celah. Ketika Matthew melihat ini, dia juga mencibir. Ketika Tiger mendengar ini, dia memelototi Matthew dengan dingin, berani mengatakan bahwa formasi di arenanya jelek, tentu saja dia tidak senang. Namun, tidak banyak ahli formasi yang bisa dia temukan, dan mereka semua tidak terlalu kuat, jadi tidak masalah untuk bisa mengerahkan formasi semacam ini di atas ring. Formasi sudah diaktifkan, kompetisi bisa dimulai. Tiger berteriak. Harimau kecil memandang Dev, menyeringai dan berkata, "Nak, maaf, aku harus memukulmu. Kakak tertuaku akan memberiku beberapa koin giok peri, jadi aku bisa bermain dengan wanita." Setelah harimau kecil selesai berbicara, dia langsung memukul Dev. Kepalan tangan itu lebih besar dari kepala Dev, jatuh dari langit dan menukik ke bawah. Dengan kekuatan tubuh fisik ini, pukulan ini benar-benar membuat suara menembus udara. Dev melihat pukulan harimau kecil, tidak bergerak, dengan penghinaan di matanya. Melihat pukulan orang ini, Dev tahu bahwa meskipun dia tidak bergerak, dia bisa mematahkan lengan harimau kecil. Apakah orang itu bodoh? Berdiri tak bergerak, bukankah ini mencari kematian? Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu bisa menghindar. Apa gunanya berdiri diam? Semua orang sangat bingung mengapa Dev tetap tidak bergerak. Tuan Istana. Dixon sedikit mengerutkan kening dan memanggil Tobias Son. Bagaimana mengatakan bahwa Dev juga menantu Tobias Son, akan sangat disayangkan jika dia benar-benar dipukul sampai mati dengan pukulan. Tobias Son tidak berbicara, tetapi menatap Dev di atas ring dengan ekspresi tenang di wajahnya. Boom! Pukulan harimau kecil menghantam Dev dengan keras. Untuk sementara, arena bergetar hebat, dan semua orang mengira Dev pasti akan dipukul sampai mati. Ah! Teriakan keras terdengar, tetapi suara itu tidak datang dari mulut Dev. Itu datang dari mulut harimau kecil itu, dan terlihat lengan harimau kecil itu berdarah, dan tinjunya yang besar memperlihatkan tulang pada saat ini. Ternyata jari-jari harimau kecil semuanya patah, dan tulang-tulangnya keluar dan kulitnya terbuka. Sementara Dev masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak, dengan senyum mengejek di wajahnya. Apa? Melihat ini, semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Mereka pasti tahu bahwa pukulan harimau kecil barusan memiliki kekuatan 1000 kati. Itu adalah kekuatan fisik murni dan tidak menggunakan aura magis apapun. Dengan kekuatan 1000 kati, itu dapat menghancurkan orang menjadi bubur daging, tetapi ketika mengenai tubuh Dev, Dev tidak ada hubungannya dengan itu. Tiger juga melebarkan matanya, wajahnya luar biasa. Bahkan Dixon terkejut, dan penampilannya agak tidak terduga. Tobias Son tertawa, dengan ekspresi puas di wajahnya. Harimau kecil, ada apa? Tiger meraung. Saudaraku, tubuh orang ini sekeras baja, dia bahkan tidak menghindar. Lengan berdarah harimau kecil terkulai, dan dia berkata dengan sangat tertekan. Sial, sial, bukankah kamu masih punya tangan, persetan, pukul dia sampai mati untukku, dan kamu tidak boleh mengaku kalah. Tiger meraung, ini 100.000 koin giok peri. Semua orang juga cemas, persetan dengan anak itu, persetan. Bagaimanapun, pasar gelap harimau kejam mempertaruhkan segalanya untuk menang. Jika harimau kecil kalah, mereka semua akan bangkrut. Setelah melihat ini, harimau kecil hanya bisa menahan rasa sakit yang parah, lalu mengangkat tangan kirinya, mengepalkannya erat-erat, lalu mengertakkan gigi, meraung, dan menabrak Dev. Mungkin rasa sakit yang parah merangsang saraf harimau kecil, dan pukulan ini ternyata lebih ganas dari yang barusan. Semua orang menahan napas dan menyaksikan pukulan harimau kecil. Mereka berharap harimau kecil dapat menjatuhkan Dev dengan satu pukulan, karena pukulan ini terkait dengan semua harta mereka semua. Pergilah ke neraka.
Harimau kecil meraung dan langsung meninju Dev. Kali ini, sepertinya dia ingin Dev mati. Dev memandang harimau kecil yang marah itu, mau tidak mau mencibir, lalu mengangkat tangannya dengan lembut. Dilihat Dev langsung melawan tinju harimau kecil, membuat tinju harimau kecil tidak bisa bergerak maju. Tinju besar harimau kecil dicengkram oleh telapak tangan kecil Dev. Hal yang kontras ini membuat semua orang merasa bahwa pernapasan mereka hampir mandek. Persetan denganmu. Dev santai dengan mudah. Terlihat tubuh tinggi harimau kecil terangkat langsung ke udara, dan kemudian menghantam tanah dengan keras dalam posisi parabola, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Pada saat ini, semua orang terdiam, menatap kosong ke arah harimau kecil yang sedang memuntahkan darah. Siapa lagi? Dev memandang semua orang dan bertanya dengan sangat sombong. Tobias Son berteriak dengan penuh semangat, hahaha, menantu yang berbudi luhur saya luar biasa, menantu berbudi luhur saya perkasa. Dixon, kumpulkan uangnya. Dixon segera mengajak orang-orang untuk mulai mengumpulkan koin giok peri. Semua orang melihat uang mereka dan mereka semua dibawa pergi. Satu persatu, mereka merasa tertekan, tetapi mereka tidak bisa menahannya. Mereka bersedia mengambil taruhan. Tidak ada yang berani membuat masalah di pasar gelap. Lagi pula, pasar gelap tidak diperbolehkan menggunakan aura. Jika Anda bertarung di pasar gelap, begitu auranya bocor, para prajurit akan segera mengetahuinya. Sial, dasar sampah. Melihat harimau kecil, yang memuntahkan darah, Tiger sangat marah dan membantingnya dengan pukulan. Dia menghancurkan harimau kecil hingga berkeping-keping untuk pergi menemui penguasa neraka. Melihat tatapan kejam Tiger, semua orang mundur beberapa langkah satu demi satu. Tiger, ini hanya sebuah kompetisi. Ada kerugian dan kemenangan. Mengapa kamu bahkan membunuh saudaramu? Tobias Son memandang Tiger yang kejam itu dan bertanya. Jangan khawatir, apakah kamu berani bersaing? Tiger bertanya dengan marah. Tentu saja aku berani, aku khawatir kamu tidak akan berani. Tobias Son berkata sambil tersenyum tipis. Harimau besar. Tiger berteriak, dan melihat gerbang besi perlahan terbuka, diikuti oleh seorang pria yang tingginya hampir 10 meter, sangat besar, dan dengan janggut di sekujur wajahnya, berjalan keluar. Setiap langkah yang diambil akan membuat seluruh alun-alun pasar gelap harimau kejam bergetar. Melihat kemunculan harimau besar, wajah Tobias Son juga menjadi serius. Telapak tangan orang ini lebih besar dari telapak tangan Dev. Melihat ekspresi Tobias Son, Tiger mendengus dingin, apakah kamu takut? Izinkan saya memberi tahu Anda, harimau besar ini sangat kuat. Ia dapat menggunakan kekuatan fisiknya untuk memindahkan gunung dan merebut laut, dan ia memiliki kekuatan 10.000 kati dalam satu pukulan. Tak perlu dikatakan, dia hanya perlu menginjaknya dengan satu kaki. Saya khawatir menantu Anda bahkan tidak akan menyisakan tulang belulangnya. Tobias Son memandang Dev dengan sungguh-sungguh, menantu, apakah kamu masih bisa melakukannya? Jika tidak berhasil, kita bisa menghentikan kompetisi sekarang. Meskipun kita belum mendapatkan kembali semua uangnya, kita telah banyak mendapatkan kembali. Tobias Son takut Dev bukanlah lawan dari harimau besar, bagaimanapun juga, tubuh lawannya terlalu besar. Cukup dibandingkan dengan kekuatan fisik, semakin besar ukuran tubuh, semakin menguntungkan. Jangan khawatir ayah mertua, jangankan tubuh yang hanya setinggi 10 meter, meskipun itu adalah raksasa seukuran gunung, saya tidak pernah takut akan hal itu. Dev berkata dengan percaya diri. Kamu tidak membual, kan? Tobias Son takut Dev akan dengan sengaja menyombongkan diri di depannya demi wajah. Ini adalah masalah hidup dan mati, dan Anda tidak bisa berpura-pura, jika tidak, Anda akan benar-benar kehilangan nyawa. Saya percaya pada kekuatan saya sendiri, ini bukan pukulan. Dev berkata dengan keras. Itu bagus. Saya tidak ingin putri saya menjadi janda ketika datang ke alam surgawi karena mengetahui bahwa Anda sudah mati. Dia pasti akan menyalahkan saya dengan putus asa. Tobias Son takut Dev akan mati, jadi dia tidak bisa mengikuti Scarlet untuk menjelaskannya. Bersambung.